Misalnya ketika seseorang melihat makhluk gaib misalnya ya, ketika seseorang melihat makhluk gaib, lalu seringkali melihat atau kemampuan melihat makhluk gaib itu dimaknani sebagai pengalaman spiritual ya. Dari apakah sebuah pengalaman itu disebut sebagai pengalaman spiritual atau jangan-jangan itu bukan pengalaman spiritual tapi malah merupakan halusinasi. Ya. Nah, halusinasi ini sering kalau di dunia psikiatri malah justru halusinasi itu sering dianggap sebagai gejala ya, gejala atau simptom dari problem-problem psikologis ya. Saya akan membahas tentang ciri-ciri pengalaman spiritual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman sufi sekalian ya. Di materi kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri pengalaman spiritual ya. Sekali lagi saya akan membahas tentang ciri-ciri pengalaman spiritual ya. Eh Sebentar ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat ya atau fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat ya. Misalnya ketika seseorang melihat makhluk gaib misalnya ya, ketika seseorang melihat makhluk gaib, lalu seringkali melihat atau kemampuan melihat makhluk gaib itu dimaknani sebagai pengalaman spiritual ya. Atau misalnya orang bermimpi tertentu gitu, lalu sering dimaknani mimpi itu sebagai sebuah pengalaman spiritual ya. Apakah demikian ya? Apakah orang yang bisa melihat fenomena tertentu, apakah seseorang yang bisa melihat apa dalam tanda petik ya makhluk-makhluk gaib, nah itu apakah disebut sebagai pengalaman spiritual atau seseorang itu merasakan apa kehadiran sesuatu lalu entah dia menyebutnya sebagai wangsit atau menyebutnya sebagai pencerahan ya atau ilham gitu. Apakah itu disebut sebagai pengalaman spiritual ya? Baik ya, saya membuat ringkasan ya tentang 7 ciri ya, 7 ciri pengalaman spiritual. Ya ini saya ambil dari buku Psikologi Zikir ya. Mungkin teman-teman bisa mencari bukunya ya. Psikologi Zikir yang ditulis oleh Profesor M.A. Subandi PhD ya. Jadi ini seorang guru besar psikologi ya. Nah, di dalam buku itu beliau mengutip ya salah satu pendapat tentang 7 ciri dari apakah sebuah pengalaman itu disebut sebagai pengalaman spiritual atau jangan-jangan itu bukan pengalaman spiritual tapi malah merupakan halusinasi. Ya. Nah, halusinasi ini sering kalau di dunia psikiatri malah justru halusinasi itu sering dianggap sebagai gejala ya, gejala atau simptom dari problem-problem psikologis ya. Misalnya schizophrenia ya. Schizophrenia itu salah satu cirinya atau salah satu simptomnya adalah halusinasi. Nah, jadi lalu banyak muncul di benak kita ya sebuah pertanyaan, apakah ketika seseorang itu melihat sesuatu itu apakah benar-benar merupakan pengalaman spiritual atau jangan-jangan justru itu tanda problem kejiwaan. Nah, itu ya. Nah, ini kita akan menggunakan pisau analitik dari Profesor Subandi PhD ya, yang beliau memang mengutip ini 7 ciri apakah pengalaman itu pengalaman spiritual atau tidak. Ya tentu terbuka ruang bagi kita semua untuk tidak menyetujuinya ya, tetapi minimal konten kali ini akan memberikan kita ruang yang lebih luas atau wacana yang lebih terbuka ya, agar kita bisa
menduga-duga lah, menduga-duga kalau memastikan barangkali eh, belum belum berani sampai di level memastikan ya, tetapi kita bisa menduga-duga apakah sebuah fenomena itu pengalaman spiritual atau justru dia adalah tanda dari sebuah problem mental ya. Jadi kalau orang misalnya mengaku ke kita, ya mengaku ke kita, oh saya tadi malam melihat makhluk begini, dia ngomong sama saya begini, atau saya tadi malam melakukan topo broto, atau saya melakukan ritual ibadah tertentu itu. Lalu saya ada wangsit, ada bisikan-bisikan yang mengabarkan saya bahwa akan ada peristiwa begini, begini, begini. Nah, itu pengalaman spiritual atau hanya delusi, atau hanya halusinasi, atau hanya ilusi saja ya. Nah, baik, saya langsung saja ya. Di sini eh, di buku psikologi psikologi zikir yang ditulis oleh Profesor Subandi ya, itu beliau membuat 7 kriteria apakah pengalaman itu pengalaman spiritual atau tidak. Nah, yang pertama, pengalaman itu memiliki kualitas noetik. Ya, jadi menurut beliau, pengalaman spiritual itu harus memiliki kualitas noetik. Artinya menjadi sumber inspirasi atau insight atau pengetahuan atau pencerahan. Artinya ketika seseorang mengalami peristiwa itu, maka dia akan mengalami semacam pencerahan batin yang membuat dia semakin damai. Ya, jadi ketika seseorang mengalami sebuah fenomena ya, itu nanti di dalam perjalanan hidup setelahnya itu apakah dia semakin damai, menjadi inspiratif, menjadi sumber pengetahuan atau pencerahan, atau justru kadang-kadang pengalaman itu justru membawa kepada memburuknya kualitas hidupnya. Jadi misalnya ada orang merasa mengalami pengalaman spiritual. Lalu setelah itu dia makin cemas, jadi takut, ya, jadi gelisah dalam waktu yang lama ya. Jadi justru pengalaman-pengalaman spiritualitasnya dalam tanda petik yang menurut dia pengalaman spiritual, tapi kok dia takut, tapi kok dia cemas ya. Semakin cemas, semakin takut, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu memiliki kualitas noetik. Artinya orang itu menjadi terinspirasi itu. Jadi yang awalnya dia mungkin putus asa, dia jadi tidak putus asa. Ya, jadi dia bersifat inspiratif, inspiring, insight. Dia mendapatkan apa namanya? eh, pola-pola apa namanya, pola pikir yang baru ya, pola pikir yang mungkin berbeda dari biasanya ya, memiliki insight, atau lebih lebih praktisnya dia memiliki kreativitas kreatif, semakin kreatif gitulah kira-kira ya. Nah, itu ciri-ciri pengalaman noetik. Jadi kalau orang merasa memiliki pengalaman spiritual tetapi pengalaman itu tidak membawa insight ya, tidak membawa apa namanya, pola pikir persepsi yang semakin positif terhadap dunia ya, terhadap suatu realitas, maka bisa diduga ya, wajar atau layak diduga bahwa pengalaman itu bukan pengalaman spiritual ya. Jadi pengalaman spiritual itu memberi inspirasi ya, insight. Jadi orang seperti memiliki apa namanya, memiliki pengalaman baru yang membuat dia semakin menghadapi dunia itu eh, semakin damai ya. Jadi tidak lalu justru menimbulkan problem-problem kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua ya, menurut buku psikologi zikir, pengalaman spiritual itu sifatnya ineffable. Jadi tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya, mungkin seseorang akan menceritakan, tetapi dia tahu bahwa ceritanya dia ini tidak bisa mewakili 100% realitasnya. Ya. Jadi kalau seseorang apa mengalami pengalaman spiritual, dia akan peristiwa itu begitu indah karena sebenarnya pengalaman spiritual itu pengalaman tentang ketidakterbatasan ya. Jadi pengalaman spiritual itu
bukan pengalaman yang terbatas, tapi pengalaman tentang ketidakterbatasan. Nah, karena dia tidak terbatas, maka kata-kata tidak akan cukup untuk menceritakannya. Ya, jadi ketika seseorang mengalami pengalaman spiritual, ketika dia kembali mencoba merasakan peristiwa itu, dia sendiri tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dia hanya bisa merasakan peristiwa itu ya. Hanya bisa apa namanya? Tidak bisa memberi label-label dengan kata. Nah, tetapi dia karena itu pengalaman ketakterbatasan, maka pengalaman spiritual tidak bisa apa dijelaskan 100% dengan kata-kata. Mungkin hanya simbol-simbol ya, mungkin hanya analogi-analogi yang bisa diberikan. Maka kita bisa melihat ya bahwa orang-orang yang tercerahkan itu seringkali menggunakan syair, menggunakan puisi, menggunakan apa namanya bahasa-bahasa analogis untuk apa? Untuk menjelaskan pengalamannya karena dia sendiri eh, hampir tidak mungkin menjelaskan pengalamannya itu di dalam rentetan kata-kata. Ya, jadi pengalaman spiritual itu pengalaman yang tidak terlukiskan, ya, pengalaman yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Nah, itu kriteria kedua sebuah pengalaman spiritual. Nah, kriteria ketiga tentang pengalaman spiritual itu cirinya quality of unity. Jadi merasakan kesatuan akan segala sesuatu. Jadi rasa keterpisahan itu luruh. Nah, kalau kita ini kan kalau ada orang misalnya dia merasa mengalami pencerahan atau pengalaman spiritual, tapi justru merasa berbeda dengan orang lain. Jadi kalau ini ya saya ulangi lagi, ketika seseorang mengalami pencerahan spiritual lalu justru menimbulkan perasaan berbeda dengan orang lain atau perasaan oh aku itu unik, oh aku itu eh, lebih lebih tinggi, aku lebih mulia dari seseorang. Jadi perasaan seperti itu justru yang muncul, maka itu bukan bukan pengalaman spiritual. Jadi misalnya seseorang nih mimpi, mimpi tertentu. Lalu dia menduga itu pengalaman spiritual. Tetapi setelah mimpi itu dia justru merasakan bahwa dirinya itu terpisah dari orang lain. Artinya eh, sifat dualitasnya itu malah semakin dominan. Jadi dia menyikapi hidup itu ya hanya dua kubu antara salah dan benar, baik buruk. Seakan-akan kebaikan dan keburukan itu dua kubu yang benar-benar yang yang benar-benar bisa dibedakan oleh pikiran ya. Padahal kadang-kadang kebenaran itu mengandung apa ya mungkin bukan kebenaran ya. Jadi misalnya seseorang yang kita anggap salah itu barangkali ada kebaikan di dalam dirinya. Atau orang yang kita anggap benar barangkali ada kesalahan yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga ketika seseorang mengalami pencerahan spiritual, seharusnya yang dia rasakan itu quality of unity. Jadi merasa kesatuan dengan segala sesuatu ya. Atau misalnya dia merasakan betul eh, ketidakberbedaan dia secara hakikat ya antara dia, matahari, bulan, gunung, bahkan virus, bahkan bakteri dari apa makhluk-makhluk yang paling kecil dari yang satu sel sampai yang multisel. Nah, dia bisa merasakan bahwa itu semua sebenarnya sama. Jadi dia merasakan kesamaan, dia melihat segala sesuatu itu sama. Nah, itu yaitu apa pengalaman tentang kesatuan segala sesuatu. Nah, ini kalau di dalam tasawuf itu dia berada di dalam kalau teman-teman baca tujuh martabat atau martabat tujuh itu dia berada di alam wahdah. Ya, ya, dia berada di alam wahdah, berada di dalam level wahdah di mana dia melihat segala sesuatu itu apa namanya memiliki hakikat yang sama. Jadi kalau kita mengalami merasa misalnya habis sholat, lalu kita merasa ada pengalaman spiritual, tapi justru setelah itu kita membenci orang lain, setelah itu kita semakin merasa terpisah dengan orang lain, merasa menjadi seperti berbeda dengan orang lain, itu justru menunjukkan bahwa itu sebenarnya jangan-jangan bukan pengalaman spiritual ya. Itu jangan-jangan itu hanya ego kita yang justru semakin semakin apa ya, semakin kental ya, semakin memadat. Ya, jangan-jangan begitu. Ya.
Jadi ciri yang ketiga ya menurut buku psikologi zikir yaitu quality of unity ya, merasakan kesatuan dari segala sesuatu. Ketidakterpisahan ya. Jadi dia merasakan bahwa dia tidak terpisah dengan semesta. Bahwa aku tidak berpisah dengan kamu, aku tidak berpisah dengan dia, aku, kamu dan dia hanyalah berasal dari keheningan yang sama. Nah, itu quality of unity ya. Jadi uh, merasakan kesatuan dari segala sesuatu. Ini yang ketiga ya, ciri-ciri pengalaman spiritual. Lalu yang keempat adalah real experience. Jadi pengalamannya nyata. Ya, jadi artinya pengalaman itu bukan pengalaman yang yang sayup-sayup, ya, bukan pengalaman yang sayup-sayup, bukan pengalaman yang remang-remang, ya. Kalau secara eh, dia jelas betul. Jadi pengalaman itu terjadi jelas betul walaupun tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Tetapi dalam tanda petik bayangan itu sangat kuat, ya. Bahkan seringkali bayangan itu misalnya terjadi eh, fenomena itu terjadi 20 tahun yang lalu sampai hari ini pengalaman itu begitu kuat tetapi memiliki efek yang positif, ya. Jadi misalnya teman-teman ya, ini contoh, suatu ketika teman-teman mengalami pengalaman spiritual menurut teman-teman 10 tahun yang lalu, lalu hari ini teman-teman sedang mendapatkan masalah, lalu ketika teman-teman mengakses peristiwa 10 tahun yang lalu itu, lalu tiba-tiba teman-teman memiliki eh, energi baru untuk menghadapi masalah ini sehingga teman-teman bisa melampaui masalah yang sedang terjadi itu. Nah, itu real experience ya. Jadi pengalamannya begitu nyata, ya, begitu nyata. Tetapi nyata ini bukan nyata secara material ya. Dia begitu nyata secara apa ya, ya secara ruhaniah gitulah. Ya. Jadi eh, begitu nyatanya sehingga mungkin berpuluh-puluh tahun, seandainya pengalaman itu terjadi tahun 2025 ini, mungkin seandainya kita masih hidup di tahun 2060 misalnya, itu pengalaman itu masih terasa begitu kuatnya. Itu real experience ya. Jadi pengalaman yang sangat nyata. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa pengalaman yang sangat nyata itu pun sebenarnya tetap tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Kita sebagai subjeknya itu mengalami pengalaman itu begitu nyata, tetapi lidah kita tidak bisa merangkai kata untuk menjelaskannya secara secara rinci, ya, tidak bisa menjelaskannya secara rinci sehingga pengalaman spiritual itu tidak bisa diajarkan. Jadi pengalaman spiritual itu tidak bisa diajarkan, ya. Pengalaman spiritual itu pengalamannya bisa kita hikmahnya bisa kita sampaikan kepada orang lain, tetapi pengalamannya itu sendiri itu tidak bisa kita berikan kepada orang lain, ya. Nah, itu yaitu ciri yang keempat dari pengalaman spiritual. Lalu ciri yang kelima dari pengalaman spiritual, timelessness, speechlessness. Jadi pengalaman yang melampaui ruang dan waktu. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah ya ketika berzikir ya atau melakukan kontemplasi, waktu berlalu begitu cepatnya, ya. Atau sebaliknya, waktu berlalu begitu lamanya. Padahal dia sebenarnya secepat secepat. Misalnya eh, sebenarnya kita itu melakukan zikir misalnya itu setengah jam. Tetapi kita merasakan waktu itu berlangsung berhari-hari. Nah, itu dan kenikmatannya luar biasa. Atau sebaliknya, teman-teman apa namanya melakukan zikir 30 menit misalnya, terasanya hanya 1 menit. Loh, cepat sekali ya, ternyata sudah 30 menit. Atau kebalikan, 30 menit tapi nyatanya tadi kok saya bisa merasakan keindahan ini ya. Makanya kalau kita sering cerita, kalau apa sering mendengar pengalaman-pengalaman, mungkin contoh yang mungkin bisa kita berikan itu kayak Isra Mi'raj itu. Jadi Rasulullah itu berjalan, kan ceritanya panjang itu Isra Mi'raj. Padahal dia kan cuma semalam, tapi Rasulullah bisa melewati banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin peristiwa itu harusnya berlangsung beberapa hari mungkin ya. Nah, tetapi padahal itu cuma semalam. Nah, itu ya. Jadi
melampaui ruang dan waktu. Jadi seperti kita tidak berada di waktu biasa, ya. Jadi bisa menjadi sangat cepat atau bisa menjadi sangat lambat karena memang dia berada di dalam luar ruang dan waktu, ya. Nah, itu ciri yang apa namanya? Yang keberapa? Yang kelima ya, dari pengalaman spiritual tadi. Lalu yang keenam, nah, orang-orang yang mengalami pengalaman spiritual itu biasanya dia bersifat paradoksal. Paradoksal itu memiliki pendapat yang berbeda dengan orang umum. Ini eh, apa ya? Jadi misalnya begini. Ini misal ya, ini misalnya. Jadi kalau menurut logika biasa, logika kita biasa ya, sebab mendahului akibat ya, sebab mendahului akibat. Tapi bagi orang-orang yang tercerahkan, dia memahami betul bahwa sebab sama akibat itu berada di dalam satu dimensi. Dia bukan merupakan perjalanan linear bahwa sebab itu dulu lalu akibat sekarang atau sebab itu sekarang lalu akibatnya di masa depan. Orang-orang yang apa namanya berada di dalam atau pernah mengalami pengalaman spiritual itu biasanya memiliki pemahaman paradoksal yang berbeda tanpa membenci orang lain, tanpa tanpa berlawanan dengan quality of unity. Karena dia melihat segala sesuatu itu dari hakikatnya. Ya, dia melihat sesuatu itu dari hakikatnya. Kalau dari sisi syariatnya, sebab menghasilkan akibat. Ya, jadi kalau dari sisi syariatnya itu sebab menghasilkan akibat. Tetapi kalau dari sisi hakikat, sebab sama akibat itu sebenarnya tidak terpisah. Gitu. Nah, itu yang sering apa namanya, misalnya ada orang eh, kalau kita misalnya membaca masyarakat awam misalnya berpikir bahwa kalau saya bekerja maka saya dapat rezeki ya. Nah, nanti bagi orang-orang yang tercerahkan, ya ada yang berpikirnya kalau saya mau apa, kalau saya mau dapat rezeki, Allah menakdirkan saya bekerja. Jadi yang dia yakini itu kebalikan. Jadi saya bekerja akan saya dapat rezeki. Nah, bagi orang-orang yang tercerahkan, kadang-kadang kalau saya mau dapat rezeki, saya bekerja. Ya, baik. Nah, yang terakhir ya, pengalaman spiritual itu sifatnya pasif. Jadi subjek tidak mengklaim dari hasil usahanya. Jadi misalnya ada orang merasa sakti gitu, merasa memiliki pengalaman spiritual, lalu saya sakti itu karena saya membaca ini, saya membaca hizib ini, saya membaca zikir ini. Jadi sayanya yang muncul. Nah itu bukan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu sering muncul. Justru muncul orangnya merasa kok saya dapat ya. Nah makanya rasa syukurnya itu terus luar biasa. Nah, kalau orang merasa aku yang dapat, bukan merasa pasif tapi merasa aktif, nanti biasanya yang muncul keluar itu kesombongan, ketakaburan. Itu yang muncul keluar biasanya begitu. Itu ya kalau muncul ketakaburan atau kesombongan ya pasti bukan pengalaman spiritual ya. Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi ini 7 ciri pengalaman apa spiritual ya menurut yang saya baca di dalam psikologi pikir ya. Tentu ini terbuka bagi teman-teman untuk tidak harus menyepakati 100% ya kriteria-kriteria ini, tetapi ini minimal menjadi semacam apa wacana baru atau tambahan wacana bagi kita semua untuk memaknani atau memberi apa memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya fenomena melihat hantu, fenomena melihat apa namanya fenomena kesaktian atau fenomena keajaiban-keajaiban tertentu. Apakah fenomena-fenomena itu pengalaman spiritual atau justru kadang-kadang bukan fenomena spiritual atau jangan-jangan itu fenomena problem mental, fenomena-fenomena negatif justru kan bisa jadi begitu ya. Ya mungkin teman-teman nanti bisa merenungi di antara 7 ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.